Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. 2 tahun sudah pandemi melanda kita, berarti 2 kali kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, yaitu pada tanggal 2 Mei dengan pakai masker, dengan social distancing, dan protokol kesehatan yang ada. Pandemi jangan sampai meluluh lantakan semua. Semangat yang kemudian dikobarkan oleh pemerintah, yaitu serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar, harus kita sambut. Nampaknya harus menjadi pembelajaran juga ketika pandemi ini, yaitu anak-anak kita sudah terbiasa dengan gadget, sudah terbiasa belajar jarak jauh, sudah terbiasa untuk kemudian belajar mandiri dan lain sebagainya. Ini seperti memang sudah selain memang qadarullah, ya, Allah sudah kondisikan sedemikian rupa untuk kemudian menyambut mewujudkan merdeka belajar ini. Sebagai orang yang beriman, kita sejatinya memang terpanggil untuk belajar. Karena perintah belajar itu dari mulai buayan sampai kemudian ke liang lahat. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahad. Kemudian perintah belajar juga wajib bagi siapapun yang dinyatakan dirinya sebagai orang-orang yang berislam, orang yang beriman dan berislam. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Jadi wajib. Tambah lagi ada 3 ayat kurang lebih yang ini harus menjadi pegangan buat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Jangan semuanya kemudian pergi ke medan laga. Jangan semuanya kemudian pergi ke medan perang. Tapi adalah sekelompok yang kemudian memikirkan bagaimana umat ini harus belajar. Ta'ifatun yatafaqahu fiddin. Ada yang kemudian kelompok yang menyediakan waktu khusus kemudian untuk belajar, memperdalam agama, dan juga belajar tentang berbagai macam ilmu dan sains yang saat ini dan terus berkembang gitu ya. Masya Allah. Yang kedua juga yang harus dikhawatirkan, yang menjadi pegangan kita adalah kekhawatiran kita. Hendaklah kita berkhawatir, hendaklah kita merasa mempersiapkan diri lah generasi-generasi terbaik ya. Kita mempersiapkan diri generasi-generasi terbaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi hendaklah kita merasa khawatir kalau kemudian kita meninggalkan setelah kita generasi-generasi yang lemah. Lemah secara iman, lemah secara keilmuan, lemah secara juga finansial, perekonomian, lemah berbagai macam ilmu. Hendaklah kita khawatir. Ini seperti perintah ya. Memang perintah, tapi memang kalau orang tidak menyadari ya lewat begitu saja. Harusnya kita menyambut kekhawatiran ini, yaitu dengan mempersiapkan generasi terbaik ya. Yang ketiga adalah sebuah motivasi ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan juga orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar. Ya, derajatnya tentunya berbeda dengan hanya beriman saja tanpa kemudian mau belajar, mau menuntut ilmu. Banyak sekali perintah, kemudian saran dan motivasi ilahiyah dan kemudian juga dari sunnah nabawiyah yang mestinya kita sambut sebagai orang beriman. Sedang dihormati Allah, alhamdulillah pesantren menjadi sebuah entitas pendidikan
Bahkan ini jadi embrio pendidikan nasional itu adalah pesantren. Bagaimana tokoh-tokoh besar dari negeri ini, termasuk founding father kita, mereka kebanyakan disuntik semangat oleh para ulama, dan bahkan ada yang nyantren secara langsung, ya. Ada yang kemudian dapat sentuhan dari para ulama. Bagaimana Raden Ajeng Kartini mendapat sentuhan dari Kiai Haji Soleh Darat. Dari situ beliau belajar tentang konsep habis gelap terbitlah terang, diambil dari ayat Al-Quran, minaz zulumati ilan nur. Bagaimana juga kemudian Bung Karno, kemudian Ki Hajar Dewantoro, dan lain sebagainya, tokoh-tokoh nasional kita yang Masya Allah, ya, tentunya semangatnya luar biasa, dan mereka terinspirasi dari dunia pesantren, dari para ulama, dan yang memang pada saat itu pendidikan pesantren adalah pendidikan yang luar biasa memasyarakat gitu, memasyarakat, ya, dengan konsep yang sangat sederhana. Saat ini kurang lebih ada 30.000 pesantren di tanah air. Ini bisa lebih sebenarnya. Jadi kalau data dari Dirjen PD Pontren, ini terdata ada 26.974. Bisa jadi ada 30.000, bisa jadi lebih. Sebab Darul Quran saja mungkin dicatatnya 1. Pada Darul Quran saat ini sudah punya 40 cabang. Belum lagi rumah-rumah tahfiz, ya. Belum lagi ada satu pesantren rekanan kita, sahabat kita yang juga punya cabang, bahkan sudah beranak pinak, ada anaknya, ada cucunya juga bikin pesantren. Tapi mungkin disebutnya 1. Jadi banyak sekali pesantren ini. Ya, ini alhamdulillah Darul Quran ikut andil di dalam pendidikan nasional ini, ya, berkontribusi dalam pendidikan nasional ini dari mulai yang formal kemudian sampai yang non formal. Tentunya ini menjadi kewajiban sebagai generasi muda, kemudian sebagai anak bangsa, kita ikut andil di dalam berkontribusi dalam pendidikan nasional. Contoh diantaranya kita ada berbagai macam model, ya, model pendidikan. Dari mulai yang formal yaitu pesantren reguler, kemudian ada pesantren takhusus, ada Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah, kemudian ada unit pendidikan full day school yang formalnya dari mulai Sibyan itu daycare, kemudian KBTK, kemudian ada SD, kemudian ada lagi kita program non formal, ya, non formal, ada tahfiz camp, ada rumah tahfiz dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi kita menyediakan pendidikan berbasis online, yaitu program Kubah Daku atau Quran dan Bahasa. Kemudian ada lagi Quran Call. Dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah dari Quran juga ada perguruan tinggi dari mulai Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Antarbangsa, TI dan SI, ya, Sistem Informatika dan Teknik Informasi, ya. Kemudian ada yang baru yang masih hangat yaitu Institut Darul Quran, ya, Institut Darul Quran dengan 6 prodinya. Kemudian ada lagi Universitas Mahakarya Asia, Unmaha. Ini sebagai upaya dari kami, dari anak-anak muda, sebagai upaya dari kita anak-anak bangsa ikut berkontribusi membangun generasi terbaik dari negeri ini, ikut berkontribusi di dalam dunia pendidikan, mengkader mereka-mereka yang insya Allah akan menjadi para pemimpin masa depan dengan berbasis Al-Quran dan Sunnah. Baik, alhamdulillah sebagai komitmen Darul Quran juga mewujudkan dalam mewujudkan kualitas pendidikan, Darul Quran kemudian membentuk lembaga sertifikasi profesi yaitu LSP Darul Quran. Ini seperti apa ya, semacam amanah dari undang-undang untuk penyelenggaraan pendidikan yang memberikan sertifikasi kompetensi kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Sebagaimana Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 61 ayat 3. Alhamdulillah kita juga ada, dan ini awalnya untuk internal dan alhamdulillah kini disambut juga oleh berbagai pesantren, institusi dan juga kampus-kampus di berbagai wilayah di tanah air. Alhamdulillah. Sebagai lembaga yang masih sangat muda, kita lahir tanggal 5 Juli 2003. Masih hitungan belasan
belum sampai 20-30 tahun. Tentunya Darul Quran masih butuh doa, Darul Quran masih butuh support, Darul Quran masih butuh terus ide-ide segar, ide-ide terbaik dari siapapun yang insya Allah mohon doanya terus. Mudah-mudahan kami di Darul Quran ikut menjadi pioner di dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berkompeten untuk generasi kita. Insya Allah. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021, serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.